buat DPR, kemudian gubernur-gubernur lain, KPAI, mending kalian mingkem, gak usah kebanyakan protes, gak usah kebanyakan kritik terhadap kebijakan-kebijakannya Deddy Mulyadi. Lebih baik kalian itu bikin satu kebijakan, bikin satu tindakan, gebrakan, yang mana tunjukkan gebrakan kalian, kebijakan kalian itu jauh lebih baik dari kebijakannya Deddy Mulyadi. Begitu seharusnya, begitu loh. Jangan malah melihat si kekurangannya Deddy Mulyadi. Bang, lu mah belain Deddy Mulyadi mulu, bosen gue. Gini bos, saya bukan membabi buta membela begitu loh. Justru saya di sini berusaha begitu loh, ingin menularkan kebaikan ataupun tindakan-tindakan Deddy Mulyadi ini ke seluruh Indonesia begitu loh. Apakah tindakannya Deddy Mulyadi itu tanpa cacat? Pasti ada cacatnya, pasti ada kurangnya. Tetapi daripada kita fokus kepada kurang dan cacatnya, mendingan kita memperbaiki cacat dan kurangnya, sehingga program kita, kebijakan kita jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih bermanfaat daripada kebijakannya Deddy Mulyadi. Begitu, gitu loh. Belum masuk akal bang. Oke, sekarang saya ajak kalian, biar kalau ngeritik orang ya, kalau ini tuh kritik tuh beda loh dengan menjatuhkan. Nih, biar kritik kalian tuh lurus begitu loh. Sama siapapun nih. Biar kritik kalian tuh bagus nih ya. Oke, saya ajak kalian berlogika nih, berpikir lebih dalam. Saya bawa pulpen. Kalian ada masalah nggak dengan pulpen ini? Mungkin kalian punya dendam dengan pulpen ini, punya trauma tertentu dengan pulpen ini? Nggak ada ya? Oke, kalian clear hubungan kalian dengan pulpen ini tidak ada masalah. Bukan dengan saya. Kalau kalian dengan saya pasti ada masalah. Kenapa? Bisa jadi konten-konten saya menyinggung perasaan kalian kan? Tapi ini dengan pulpen. Yang kedua, dengan kertas. Dengan kertas ini kalian ada trauma, ada masalah, ada dendam? Nggak ada ya? Oke, clear. Sama pulpen, sama kertas, kalian tidak ada masalah. Clear. Sekarang kita masuk kepada eksperimen. Saya di sini akan buat sesuatu di kertas ini. Oke? Dan kalian sekarang lihat. Apa yang kalian lihat? Sudah? Oke. Saya yakin jawaban kalian yang kalian lihat adalah titik hitam. Betul nggak? Betul ya? Padahal antara titik hitam ini dengan kertas ini, dengan warna putih ini, mana yang lebih dominan? Mana yang lebih luas? Putih ataupun kertas putih? Kenapa kalian tidak menjawab? Otak kalian kenapa tidak menyimpulkan ketika saya bertanya kalian lihat apa? Kenapa kalian gak lihat kertas? Kenapa kalian lihat titik hitam? Ya kan? Itulah otak manusia. Dia akan terfokus pada satu kesalahan, satu kekurangan orang lain, yang seharusnya kamu fokus itu kepada ini, putih ini loh, kelebihannya dia, ya kan? Ini harus segera diperbaiki. Cara pandang seperti ini harus segera diperbaiki. Melihat orang, pastikan lihat berapa banyak kebaikan dia, bukan fokus pada kekurangannya. Bang, lu tadi sama DPR juga gitu, lu lebih fokus pada kekurangannya begitu loh. Lu nggak lebih fokus kepada kelebihannya. Nah, oke. Ini konteksnya kita bukan lagi mengkritisi DPR-nya, tetapi kita sedang mengkomparasikan kinerja Deddy Mulyadinya. Berarti yang menjadi pembicaraan fokus kita di sini adalah Deddy Mulyadinya. Artinya kertas putih itu anggaplah kebaikannya Deddy Mulyadi. Ya, yang hitam ini kekurangannya Deddy Mulyadi. Lain kali kita bahas tentang keistimewaan DPR, meskipun kalian udah lihat nggak keistimewaan DPR apa gitu loh ya kan? Oke, di situ.
Tapi kan Bang, tetap aja kita harus mengkritik terhadap seseorang. Oke, ya kan? Kembali lagi ke eksperimen tadi. Seandainya yang kalian lihat adalah kertas putih, ya kan? Di otak kalian tetap ada nggak hitam ini? Tetap ada. Sekarang kita anukan ke Deddy Mulyadi. Seandainya pun yang kalian lihat adalah, ya kan, kebaikan-kebaikan Deddy Mulyadi, apakah kalian tidak melihat kekurangannya? Pasti kalian juga akan lihat kekurangannya. Tanpa harus kalian perhatikan, itu kekurangan nempel di otak kalian. Tidak harus diperhatikan. Begitu. Nah, sekarang kita kembali lagi nih kepada gubernur yang bilang, gubernur kepada Deddy Mulyadi, gubernur konten, KPAI yang mengkritisi dimasukin ke barak, ya kan, ke barak militer anak-anak nakal, DPR yang mengkritisi ini itu kepada Deddy Mulyadi, begitu loh, ya kan. Kenapa sih gitu loh? Alangkah baiknya itu kan ya, daripada fokus kepada kekurangannya, mendingan kamu itu fokus pada kelebihannya, lalu kamu buat kebijakan yang jauh lebih hebat, tindakan yang jauh lebih hebat, lalu kekurangannya kamu minimalisir. Begitu loh. Bayangin seandainya ini dilakukan oleh semua gubernur di seluruh Indonesia. Deddy Mulyadi bikin ini, kemudian gubernur Jawa Timur bikin lagi gebrakan yang lebih istimewa, yang kalau di gebrakannya Deddy Mulyadi atau di kebijakannya Deddy Mulyadi itu ada kekurangan, dia bikin lagi satu kebijakan yang mana kekurangannya ini diminimalisir. Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Kalimantan, wah di mana-mana bikin. Apa yang terjadi? Siapa yang diuntungkan? Rakyat Indonesia, iya kan? Akhirnya mereka berlomba-lomba membuat kebijakan yang terbaik dengan tindakan dan diminimalisir kekurangannya. Ini 5 tahun, percaya nggak percaya, Indonesia bakal maju, iya kan? Bayangin itu loh. Ya, Deddy Mulyadi berapa bulan ya menjabat tuh? Kali itu udah bersih. Lah, kalau konsisten dijaga bener-bener baik-baik, bayangkan 5 tahun, itu kali udah ada ikannya, bos. Iya kan? Sudah terjadi tuh ekosistem di situ. Nah, oke, belajar dari Cina. Kamu pikir produk-produk Cina yang sekarang membanjiri Indonesia, saya ambil contoh otomotif, BYD, Wuling, Chery dan lain sebagainya tuh, Dongfeng, Xpeng dan lain sebagainya, mobil-mobilnya keren-keren. Apakah orang-orang Cina ini menciptakan mobil-mobil tadi untuk bersaing dengan negara lain? No, mereka bukan levelnya lagi bersaing dengan Amerika karena Tesla udah anjlok. Mereka tidak lagi selevel dengan Jepang karena Toyota sudah anjlok di bawah mereka, ataupun dengan Mercy buatan Jerman. Mereka tidak bersaing dengan orang-orang itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersaing sesama anak bangsanya sendiri di Cina sana, ya kan? Produk BYD yang datang ke Indonesia, produk Wuling yang datang ke Indonesia, produk Xpeng, Dongfeng yang datang ke Indonesia, mobil-mobil itu, sebelum mereka mobil-mobil itu datang ke Indonesia, mereka sudah berjibaku, sudah berdarah-darah, bersaing dulu sesama anak bangsa, sesama produk Cina di negaranya sendiri. Sehingga produk yang keluar datang ke negeri kita, ke Indonesia, adalah produk hasil dari persaingan di negaranya sendiri. Sehingga yang datang ke Indonesia itu benar-benar produk yang berkualitas. Sampai sini paham ya? Itulah persaingan ketika anak bangsa itu dalam keadaan persaingan yang sehat. Bukan kayak di Indonesia, mohon maaf, bukan yang mau saya bela-belain. Indonesia bikin SMK, ada banyak kekurangan. Bukannya menutupi kekurangannya, memperbaiki kekurangannya, malah dihujat mati-matian. Akhirnya SMK-nya mati, mobil SMK-nya nggak produksi. Gitu kan di Indonesia kan? Ada orang bikin apa di Indonesia, bukannya didukung. Kalau ada banyak kekurangannya dilengkapin, dikurangin kan begitu. Malah dihujat mati-matian. Akhirnya Indonesia tidak punya produk. Sampai sini, ya kan? Paham kalian ya? Itulah kalau bersaing sama anak bangsa yang sehat itu begitu. Begitu loh. Bukan malah dihujat, Deddy Mulyadi bikin program ini, dihajar mati-matian dan lain sebagainya. Akhirnya nanti apa? Ya tersendat ini program, ini kebijakan
yang seharusnya kamu bikin juga tindakan yang sama seperti di Cina sana. Begitu loh. Sampai sini kalian paham ya? Semoga dengan menonton ini kalian lebih bisa berproduktif dalam kehidupan kalian, dalam cara kalian berpikir. Terima kasih karena sudah menyimak.